Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analis harian kita pada hari ini. Hari Kamis tanggal 26 setelah kita memasuki libur yang sangat luar biasa pada hari Rabu kemarin saat perayaan Natal. Sebelumnya saya atas nama market juga mengucapkan selamat merayakan hari Natal buat trader Indonesia dimanapun berada. Semoga damai Natal memberkati kita selalu. Oke rekan trader, seperti biasa tanggal 26 pasar pun juga masih terus diam. Masih efek dari libur Natal, tapi beberapa aset, beberapa pair telah melangsungkan perdagangannya. Oleh karena itu kita bisa membuat sebuah analisa lagi tentang pergerakan pasar kali ini dan terutama menjelang akhir tahun. Nanti saya akan mengeluarkan video untuk spesial akhir tahun dan kita hari Jumat besok kita akan adakan webinar, kita merefleksi apa yang terjadi di tahun 2024. Untuk lebih ingin melihat lagi apa yang terjadi pada pasar rekan trader, mari kita coba lihat bagaimana pergerakan pasar hampir selama 1 minggu ini. Bagaimana pergerakannya. Oke rekan trader. Hampir 1 minggu ini kalau rekan trader lihat, kita bisa lihat di sini jelas dolar Amerika masih tetap berjuang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Setelah dibuka di posisi sekitaran 107.547, sekarang dia telah mencapai level 108.058 dan peluang untuk naik masih tetap ada. Tapi dia berkisar di antara 108 menurut analisa saya. Ya. Begitupun juga untuk Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar setelah hampir selama 1 minggu ini dia mengalami pelemahan yang signifikan. Mulai dari hari Senin kemarin ya, kita bisa lihat sampai hari ini dia mengalami pelemahan dan dia telah menyentuh level yang paling terendah di seputaran 1.0389984 ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya selama hari ini sampai besok nanti. Pound sterling gitu juga rekan trader, pound sterling sesuai dengan apa yang telah kita prediksikan bahwa dia mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat di sini memang pound sterling terus melemah dan dia udah berada di seputaran 1.25317-an. Sedangkan untuk gold jauh dari persepsi walaupun kami memprediksikan akan mengalami pelemahan yang signifikan, tapi beberapa hari ini ya tanggal 24 kemarin dia naik, hari ini pun juga punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan dan dia sempat menyentuh level 2600-an ya, 2631 ya barusan ya. Nah, sedangkan untuk USD yen Jepang sesuai dengan prediksi kami bagaimana dia ini akan mengalami penguatan yang signifikan dan iya benar kita bisa lihat bagaimana USD yen Jepang mengalami penguatan dalam beberapa hari ini, dalam minggu ini telah mencapai level 157.524. Nah ini adalah rekan trader bagaimana sekilas prediksi yang terjadi selama 1 minggu ini sebelum nanti kita akan tutup di esok hari ya. Dan hari Senin minggu depan itu pasar udah mulai tidak terlalu kuat lah karena memang udah menjelang akhir tahun, jadi ya memang pasar cooling down nanti bermulai lagi pada tanggal 6 nanti. Oleh karena itu kita akan lihat terus, pantau terus ya rekan trader. Dan khusus untuk tema harian kita hari ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema saya hari ini adalah penguatan emas di tengah sepinya pasar. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kalau kita lihat rekan trader hari ini, emas ini dia mengalami sedikit penguatan yang signifikan. Hari ini dia bisa naik sampai menembus level 2629. Padahal di tengah sepinya pasar kan trader. Ini sangat harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini di tengah
sepinya pasar, emas itu bisa naik karena faktor yang pertama adalah kebijakan ekonomi yang diangkat di Cina, rekan trader. Kalau kita lihat kebijakan ekonomi yang ada di Cina, di mana Cina terus pemerintah Cina memberikan stimulan terhadap pergerakan ekonominya, inilah yang menjadi alasan di pembukaan pasar hari ini bagaimana emas bisa mencapai level ketinggian yang sangat maksimal ya. Saya bisa bilang level ketinggian yang sangat maksimal terutama dalam minggu ini rekan trader ya. Karena dia bisa naik, bayangkan, sampai di level 2629 menembus level tersebut ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Itu adalah alasan pertama. Alasan kedua adalah masih terus berguncang geopolitik yang terjadi. Timur Tengah tidak terlalu, tapi Rusia dan Ukraina masih terus. Inilah yang menjadi alasan bagaimana di penghujung tahun ini pasar sudah mulai cooling down, tapi masih aja ada sedikit goncangan sehingga membuat bagaimana pasar lebih tertuju ke aset safe haven. Dan emas adalah aset yang benar-benar dituju. Oleh karena itu, faktor geopolitik ini yang menjadi alasan hari ini setelah libur panjang, libur Natal, emas bisa naik ke posisi yang lebih tertinggi lagi. Setelah di tanggal 24 kemarin kita bisa lihat emas itu bergerak stagnan dan dia mengalami pelemahan sampai di level 2612-an. Ini harap diperhatikan secara fundamental. Walaupun secara teknikal kita siap-siap aja akan terjadi serangan balik. Dan harap diperhatikan juga hari ini akan ada berita juga rekan trader. Hari ini kalau tidak salah di kalender ekonomi rekan trader, saya mau tunjukin dulu di kalender ekonomi. Ya, di kalender ekonomi kalau tidak salah itu ada berita yang sangat luar biasa. Dan rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini akan ada klaim pengangguran awal ya di berita yang akan dikeluarkan nanti kalau nggak salah pukul 19.30, 20.30 klaim pengangguran awal. Nah, ini yang tetap harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa penguatan yang terjadi pada emas ini adalah efek samping dari geopolitik dan perekonomian Cina, stimulus yang dilakukan sehingga bagaimana emas bisa sedikit menapak. Walaupun dari awal saya sudah bilang bahwa emas tidak akan bisa mencapai lagi 2800, 2798, 96 adalah level paling tertinggi. Dan kalau seumpamanya menutup tahun 2024 di 2700 itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat pergerakan yang terjadi dalam beberapa hari ini sampai ke depan, saya bisa bilang bahwa kemungkinan untuk menutup emas di sekitaran 2700 kayaknya sangat sulit. Tapi segala sesuatu bisa terjadi rekan trader. Pasar bisa berubah ya. Tapi peluang untuk bisa sampai ke level tersebut menurut saya sangat kecil ya. Tapi tetap rekan trader lihat terus di tengah sepinya pasar selalu ada peluang untuk memperoleh cuan dalam trading kita. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini dan seperti biasa kita akan masuk langsung di analisa teknikal. Trader, analisa teknikal selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Trader, kita bisa langsung indeks dolar Amerika ya rekan trader ya. Kita lihat dulu indeks dolar Amerika. Oke. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader harap diperhatikan bahwa indeks dolar Amerika hari ini memiliki peluang yang sangat luar biasa naik. Dan saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik rekan trader. Ya. Kemungkinan besar kalau saya lihat dia ini bisa naik minimal sampai di level 108.146. Itu kemungkinan besar dia akan mencoba sampai di level situ rekan trader. Walaupun ada peluang juga dia turun rekan trader sampai di titik terendah di posisi 107.798. Jadi kemungkinan besar dia masih tetap berada di level 108 itu paling besar rekan trader sampai di level terendah di 107.798. Bagaimanakah untuk euro uncle sum dolar? Untuk euro uncle sum dolar rekan trader
Rekan trader bisa lihat dengan jelas euro angkel saham dolar hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat mengalami pelemahan. Saya memprediksikan dia ini bisa melemah ya, kalau analisa saya. Kemungkinan dia akan coba melemah sampai di level 1.03840. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah pun juga ini bisa membuat dia naik sampai level minimal tertinggi di posisi 1.04124. Nah, di sini. Ini ya rekan trader ya pergerakannya. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Pound sterling. Pergerakan pound sterling hari ini secara garis besar tendensi bearish masih sangat kuat. Saya memprediksikan bahwa dia ini bisa turun sampai level terendah di posisi 1.24982. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi naik ke posisi yang paling tinggi di seputaran 1.25464. Nah, sini rekan trader level dari pergerakan pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah untuk gold? Untuk gold rekan trader kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada gold sangat luar biasa. Peluang besar untuk bullish masih tetap ada, walaupun menurut saya bullishnya udah tidak terlalu kuat lagi sih sebenarnya sih ya. Tapi saya bisa bilang bahwa bullish ini masih tetap. Analisa saya dia akan coba naik sampai di level 2635, level paling tertinggi. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia akan mencoba turun sampai level paling terendah itu di posisi 2615. Jadi 2615 sampai 2635. Ini adalah angka yang bisa tercapai pada arah pergerakan gold. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat rekan trader USD yen Jepang arah pergerakannya. Untuk USD yen Jepang, peluang untuk bullish masih sangat kuat ya, walaupun sudah tidak terlalu besar banget. Tapi saya bisa bilang bullish ini minimal dia bisa mencapai level 157.643. Tapi hati-hati pembalikan arah ya, harap diperhatikan dia bisa naik lagi sampai level paling tertinggi di seputaran 157.140. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, untuk kalender ekonomi telah saya bilang tadi bahwa nanti pada pukul 20.30 akan ada berita. Ya harap diperhatikan, itu berita itu sangat mempengaruhi. Dan sekali lagi harap diperhatikan. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.